dari program studi D3 MIK kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar penyakit pada matkul ilmu kesehatan masyarakat. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu teori penyebab penyakit. Teori penyebab penyakit ini ada 6 teori. Yang pertama yaitu teori kontagion. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana bahwa penyakit berasal dari kontak langsung antar penyakit seperti penyakit cacar dan herpes. Kontak langsung ini dapat berupa lewat media kulit seperti panu, melalui jarak jauh, udara atau bersin, bersinggungan dengan penyakit ganja penular lainnya. Konsep teori ini dicetuskan oleh Girolamo Francesco pada tahun 1483 sampai 1553 yang menyatakan bahwa penyakit ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui zat penular yang disebut dengan kontagion. Kemudian yang kedua adalah teori Hippocrates. Teori ini menyatakan bahwa sebuah penyakit terjadi karena faktor lingkungan seperti udara, tanah, cuaca, dan air. Hippocrates menyebutkan ada 2 teori yang dapat terjadinya penyakit. Teori yang pertama yaitu penyakit terjadi karena adanya kontak dengan jasad hidup, dan yang kedua penyakit yang berkaitan dengan lingkungan eksternal maupun internal seseorang. Hippocrates merupakan orang yang sama sekali tidak mempercayai hal-hal yang berbau tahayul. Ia meyakini bahwa penyakit terjadi karena proses alamiah. Ia mengatakan bahwa masalah lingkungan dan perilaku penduduk dapat mempengaruhi tersebarnya penyakit pada masyarakat. Yang ketiga yaitu teori miasma. Teori ini timbul karena penyakit ini timbul berasal dari uap sisa hasil pembusukan makhluk hidup, barang, dan pembusukan atau dari buangan limbah yang tergenang, sehingga mengotori udara dan dipercaya sebagai mengambil bagian dari proses penyebaran penyakit. Waktu itu ada kepercayaan bahwa bila seorang menghirup miasma maka akan terkena penyakit. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara menutup rumah rapat-rapat, terutama pada malam hari, karena orang-orang percaya udara malam cenderung mengandung miasma. Kemudian kebersihan juga dianggap hal penting untuk dapat mencegah dan menghindari miasma tersebut. Kemudian yang 4 yaitu teori humoral. Teori ini dikenal pada kehidupan masyarakat Cina yang beranggapan bahwa penyakit disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Dikatakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan. Yang pertama putih, kuning, merah, dan hitam. Bila terjadi ketidakseimbangan, maka akan menyebabkan penyakit dan tergantung dari jenis cairan yang dominasi. Yang kelima yaitu teori segitiga epidemiologi atau epidemiologi triangle. Teori ini dikembangkan oleh John Gordon. Ia menggambarkan hubungan 3 komponen penyebab penyakit, yaitu host, agent, dan lingkungan yang dibentuk dalam bentuk segitiga. Agent merupakan entitas yang diperlukan untuk mengakibatkan penyakit pada host yang rentan. Agent dapat bersifat biologis, seperti parasit, bakteri, virus. Kemudian bersifat bahan kimia, seperti racun, alkohol, dan asap. Kemudian berbentuk fisik, seperti trauma, radiasi, dan kebakaran. Ataupun biji, seperti defisiensi dan kelebihan. Agent memiliki sifat yang pertama, infektivitas, yaitu kemampuan agent untuk mengakibatkan infeksi pada host yang rentan. Yang kedua, patogenitas, itu kemampuan agent untuk menyebabkan penyakit pada host. Yang ketiga, virulensi, yaitu kemampuan agent untuk menimbulkan berat ringan suatu penyakit pada host. Host merupakan manusia atau organisme yang rentan oleh adanya agent.
Faktor internal host meliputi umur, jenis kelamin, ras, agama, adat, pekerjaan, dan profil genetik. Yang ketiga itu lingkungan, adalah kondisi atau faktor yang berpengaruh yang bukan bagian dari agent atau host, tetapi dapat mendukung masuknya agent ke dalam host yang menimbulkan penyakit. Kemudian yang keenam yaitu jala-jala kausasi atau the web of causation. Pencetus teori ini adalah Mahon dan Puig yang pada tahun 1987. Konsep ini menyatakan bahwa setiap penyakit tidak hanya tergantung kepada semua faktor penyebab, melainkan tergantung pada sejumlah faktor dalam rangkaian proses sebab akibat. Terjadi penyakit pada suatu populasi mungkin disebabkan oleh gejala yang sama, mikroorganisme, abnormalitas genetik, struktur sosial, perilaku, lingkungan, tempat kerja, dan faktor lainnya yang berhubungan, sehingga timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Kemudian rantai penularan penyakit. Rantai penularan penyakit dibagi menjadi 4. Yang pertama, penularan horizontal, penularan vertikal, penularan langsung, dan penularan tidak langsung. Yang pertama itu penularan vertikal, merupakan perpindahan agent dari ibu atau induk kepada janin yang dikandungnya. Kemudian yang horizontal itu penularan yang terjadi antara komponen lingkungan, baik organisme hidup maupun benda mati, yang tidak memiliki hubungan orang tua dengan anak. Kemudian penularan tidak langsung, penularan langsung. Penularan langsung itu penularan yang terjadi ketika keduanya bertemu dan mengalami kontak di suatu tempat. Contohnya kontak fisik. Kontak fisik ini terjadi ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lainnya yang pekat. Agen infeksi dapat berpindah. Penularan ini meliputi sentuhan pada kulit, luka terbakar, maupun hubungan seksual. Contohnya penyakit yang ditularkan yaitu AIDS atau HIV, sifilis, kencing tanah, dan hepatitis B. Kemudian ada percikan pernapasan. Percikan pernapasan ini agen infeksi dapat ikut tersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi batuk, bersin, atau sekedar berbicara. Penularan biasanya terjadi ketika individu pekat berada di tempat yang sama dengan individu yang terinfeksi. Penyakit yang ditularkan melalui rute ini biasanya misalnya sindrom pernapasan akut yang berat atau SARS dan penyakit COVID-19. Kemudian ada penularan tidak langsung terjadi akibat adanya perpindahan agen melalui perantara benda atau organisme lainnya yang bersumber dari infeksi dan inang. Pekat tidak harus berada di tempat yang sama. Contohnya dalam perantara udara. Beberapa penyakit bisa melalui udara. Agen terinfeksi terbuat oleh partikel pernapasan kecil yang disebut dengan droplet. Penularan dapat terjadi bahwa ketika individu terinfeksi tidak berada di tempat tersebut. Adapun contoh penyakit yang ditularkan melalui udara yaitu tuberkulosis, campak, dan cacar air. Kemudian benda terkontaminasi. Benda terkontaminasi ini, agen infeksi dapat menempel pada benda, misalnya pakaian, gagang pintu, tombol lift, hingga telepon genggam. Benda-benda yang sering disentuh oleh tangan dan jarang dibersihkan berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, dan agen infeksi lainnya. Kemudian faktor-faktor timbulnya penyakit. Faktor-faktor timbulnya penyakit dibagi menjadi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, host, agent, dan lingkungan. Ketiga ini disebut dengan trias penyebab penyakit atau triangle. Yang pertama yaitu host. Host ini atau pejamu ini merupakan faktor yang terdapat pada diri manusia.
yang dapat membuat timbulnya serta perjalanan suatu penyakit. Faktor tersebut bermacam-macam, seperti faktor keturunan, umur, jenis kelamin, ras, status perkawinan, kebiasaan hidup. Kemudian yang kedua itu agen. Agen merupakan unsur organisme hidup atau kuman infeksi. Agen ini merupakan unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit agen merupakan penyebab tunggal, sedangkan pada penyakit tidak menular biasanya terjadi dari beberapa agen penyakit. Ini yang termasuk dalam faktor agen, yaitu faktor nutrisi, biasanya dalam bentuk kelebihan gizi atau kekurangan gizi baik seperti protein, lemak, ataupun vitamin. Kemudian penyebab fisik, misalnya radiasi atau trauma mekanik, pukulan tabrakan. Penyebab biologi seperti metazoa, protozoa, bakteri, fungit. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik ini merupakan lingkungan alami yang terdapat pada sekitar manusia, misalnya cuaca, musim, keadaan geografis, dan struktur biologi. Kemudian lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik ini merupakan lingkungan yang muncul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk faktor sosial budaya, norma, nilai, dan adat istiadat. Perantara lingkungan dapat menyebabkan timbulnya atau tidaknya penyakit. Kemudian riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit merupakan perkembangan penyakit secara alamiah tanpa ikut campur dengan medis atau intervensi kesehatan. Tahap-tahap riwayat penyakit alamiah ada 3. Yang pertama, prepatogenesis. Tahap ini di mana kondisi host masih normal, sehat. Akan tetapi host dengan agen sudah ada interaksi, tetapi agen masih di luar host. Kemudian jika interaksi host, agen, dan environment atau lingkungan berubah, host akan lebih rentan atau agen akan lebih virulen. Kemudian agen masuk ke dalam host memasuki tahap patogenesis. Yang kedua, tahap patogenesis ini dibagi menjadi beberapa tahap kembali, yaitu yang pertama tahap inkubasi, di mana tahap ini mulai masuknya agen ke dalam host sampai timbul gejala sakit. Yang kedua, kemudian tahap penyakit dini, yaitu di mana tahap mulainya timbul gejala penyakit dalam keadaan awal atau dalam penyakit dengan gejala ringan. Kemudian yang ketiga, tahap penyakit lanjut. Tahap penyakit lanjut berkembang pesat dan menimbulkan kelainan patologis dan gejalanya. Kemudian masuk ke tahap ketiga, di mana yaitu tahap ketiga itu pasca patogenesis, di mana tahap ini juga dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama itu tahap penyakit akhir, di mana tahap berakhirnya perjalanan penyakit dapat dalam bentuk yang pertama sembuh sempurna, agennya hilang, hostnya pulih dan sehat kembali. Kemudian bentuk yang kedua yaitu sembuh dengan cacat, agennya hilang, penyakitnya tidak ada, hostnya tidak pulih secara sempurna atau ada kelainan seperti gangguan atau cacat atau ada bekas gangguan atau cacat. Kemudian karir, agennya masih ada, hostnya pulih yang gangguan agennya masih ada minimal tapi sedikit. Kesimpulannya, penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan. Secara garis besar, rute penularan penyakit atau rantai penularan penyakit diklasifikasikan menjadi 4, yaitu penularan vertikal, penularan horizontal, penularan langsung, dan penularan tidak langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk pendengar presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.